It's Secret Time. Halo Family Seeker, gimana kabarnya kalian hari ini? Bayangin guys, kalau lu seorang idol besar, bintang film, dan juga tokoh yang dikenal masyarakat luas, tapi lu diserang sama jutaan rakyat di negara lu sendiri gara-gara satu kesalahan besar. Siapa dia? Yes, dia adalah Jackson Yee. Seperti apa ceritanya? Yuk kita mainkan. Jackson Yee atau Yi Yang Xianxi lahir di tahun 2000 di provinsi Hunan, China. Sejak kecil, dia udah aktif ikut acara TV dan juga lomba bakat. Umurnya baru 13 tahun saat gabung TF Boys, boy band remaja yang meledak di seluruh China. Tapi dari awal, Jackson memang berbeda. Nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak cari spotlight, tapi berbakat luar biasa. Visualnya kalem, auranya misterius, dan fans cepet banget jatuh cinta sama dia. Buat banyak orang, Jackson Yee itu simbol harapan generasi baru. Bukan sekedar seorang idol, dia juga dianggap seorang aset negara. Di tahun 2019, Jackson mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya sebagai aktor. Dia main bareng Chow Tong-yu di film Better Days. Ceritanya gelap, emosional, dan dia tampil sangat brilian. Peran itu bikin dia menang banyak penghargaan bergengsi. Para kritikus langsung angkat tangan. Mereka bilang, dia bukan sekedar mantan idol, dia beneran seorang aktor sejati. Nggak lama, Jackson main di film besar lainnya, termasuk The Battle at Lake Changchin. Ini film patriotik, didukung negara, dan jadi box office gila-gilaan. Dan nama Jackson Yee pun makin besar. Dia sampai kepilih jadi seorang brand ambassador untuk brand Tiffany & Co., Adidas, Bulgari, dan masih banyak lainnya. Fansnya menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang bilang dia adalah anak emas pemerintah, punya citra bersih, nasionalis, dan juga profesional. Tapi justru dari sinilah awal masalah muncul. Di tahun 2022, publik dikagetkan dengan berita Jackson Yee diterima kerja di National Theatre of China, lembaga seni prestisius milik negara. Masalahnya, dia nggak pernah ikut tes terbuka seperti pelamar biasa. Dari sini pun menimbulkan polemik. Netizen langsung ngamuk. Mereka bilang, kenapa dia bisa masuk tanpa tes? Ini bukti sistem bobrok dan juga penuh privilege. Di Weibo, tagar Jackson Yee diterima istimewa menjadi trending berhari-hari. Jackson sempat klarifikasi. Dia serius mau belajar dan mengabdi di dunia seni. Tapi tekanan netizen gak berhenti sampai situ guys. Jadi kemarahan publik ke Jackson Yee ini bukan cuma sekedar soal jabatan. Masalahnya tuh ternyata lebih dalam, lebih sistemik. Di tahun 2022, ternyata tuh banyak orang di China yang makin frustrasi sama keadaan. Timpangan pendapatan makin kelihatan. Rata-rata pekerja di kota besar kayak Beijing atau Shanghai itu bisa cuma dapat sekitar 7.000 atau 10.000 yuan per bulan. Sementara selebriti seperti Jackson bisa dapat puluhan juta yuan cuman dari satu proyek film atau iklan aja. Nah, jadi ketika muncul berita bahwa Jackson Yee ini langsung diterima di National Theatre of China ini dengan tanpa ujian publik seperti warga biasa, tentunya membuat netizen langsung meledak karena terlihat sebuah ketimpangan yang luar biasa. Dan buat banyak orang ini bukan lagi soal Jackson-nya, tapi ini mengenai privilege untuk kelas atas, soal sistem yang terasa nggak adil dan berat sebelah untuk rakyat banyak. Tapi guys, bukan cuman masalah jabatan yang bikin nama Jackson Yee ini panas. Gosip cinta pun ikut bermunculan. Salah satu rumor yang paling rame datang yaitu dari dugaan kedekatannya dengan Song Yan-fei, aktris dan juga mantan trainee JYP. Mereka tuh digosipin pacaran setelah kabar muncul bahwa mereka check-in bareng di hotel mewah. Tapi Song Yan-fei langsung bantah keras.
Semua itu dibuat-buat dan nggak bener, alias nonsense. Jackson sendiri nggak pernah komentar banyak soal kehidupan cintanya. Tapi gosip-gosip ini tuh bikin dia makin misterius dan makin jadi bahan spekulasi publik. Di tengah badai protes dan juga gosip ini, Jackson mengambil keputusan besar. Dia mengundurkan diri dari posisinya di lembaga negara. Banyak yang menyebut langkah ini dewasa dan juga elegan. Dia nggak ngotot, dia tahu kapan harus mundur. Keputusan ini justru bikin banyak orang balik respect ke dia. Dan menurut gue ini keren dan juga gentleman ya guys ya. Jadi dia mau menghentikan semua polemik yang terjadi berkaitan dengan dia dan juga jabatannya. Sebenarnya menurut gue ini nggak gampang juga sih. Karena kan he earned it ya. Dia mendapatkan jabatan itu karena juga karakter dia, profil dia, dan juga reputasi dia tuh sebenarnya mungkin memang cukup mumpuni. Tapi memang mungkin dia dapat karpet merah juga. Ya, kita nggak bisa salahin juga guys. Kalau memang orang yang berprestasi itu pasti mendapatkan privilege. Jadi di luar kamera Jackson tuh ternyata orangnya tertutup banget. Dia tuh jarang muncul di variety show, nggak pamer gaya hidup mewah, tapi dia aktif banget di kegiatan sosial. Bantu anak-anak miskin, donasi ke pendidikan, dan juga hal-hal sosial lainnya. Fokus dia tuh sebenarnya jelas banget. Jadi kualitas, bukan popularitas. Dia lebih memilih proyek-proyek seni yang kuat daripada proyek-proyek viral yang murahan mungkin. Jadi memang ketika lu sukses, publik dan juga netizen pasti mencintain lu. Tapi ketika lu bikin satu masalah aja, lu langsung dijatuhin. Nah, tinggal masalahnya Jackson Yee ini bisa comeback lagi atau enggak ke dunia hiburan China. Harusnya sih menurut gue masih bisa dan masih banyak kesempatan karena usianya masih muda. Oke guys, sekian video kita tentang Jackson Yee. Nah, kalau kalian suka sama video ini atau punya masukan atau punya berita terbaru tentang dia, coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa bantu share video ini, subscribe channel kita, dan juga pencet tombol like-nya. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton. It's a wrap.